Malam sebelum pernikahan, wanita pergi ke hotel untuk menangkap Xiao San. Tidak disangka di dalam lift, tiba-tiba bertemu dengan CEO yang juga mengejar Xiao San. Dan keduanya menuju ke kamar yang sama. Malam sebelum pernikahan, Su Jun muncul. Meskipun tampan, dia juga disakiti. Menarik. Setelah keluar dari lift, wanita langsung mengundang CEO. CEO juga meminta asistennya memberikan kartu kamar kepada wanita. Terima kasih, bro. Oh, wanita segera melepas gaun pengantinnya yang indah. Adegan ini juga dilihat oleh CEO di belakangnya. Melihat wanita dengan karisma yang kuat, CEO merasa, mungkin hari ini dia tidak diperlukan sama sekali. Maka diam-diam mengikuti wanita itu. Namun wanita yang masuk ke dalam kamar malah mengalami kerugian. Pria jahat yang kuat tidak hanya menindihnya, tetapi juga membiarkan wanita jahat di sampingnya mengambil foto. CEO yang tidak tahan melihatnya pun masuk ke dalam. Dia segera melepas jasnya dan membantu wanita mengenakannya. Setelah mengetahui bahwa wanita jahat telah mengambil foto wanita tersebut, CEO segera merebut ponsel dan menghapus foto tersebut. Namun pada saat itu, pria jahat malah menyerang balik. Dia bahkan mengatakan bahwa wanita telah mengkhianatinya dengan pria lain. Wanita jahat juga ikut memprovokasi di sampingnya, membuat wanita segera berlutut dan memohon ampun kepada pria jahat. Kakek wanita masih menunggu uang mahar untuk menyelamatkan nyawanya. Apa hakmu membandingkan dirimu dengan kakekku? Jinsi, tidakkah kamu takut jika kakekmu marah? Apakah ini akan berlalu begitu saja? Kamu berani memukulku? Jika harus memukulmu, aku akan melakukannya. Apakah kamu masih ingin melihat hari esok, Jianan? Kian, jangan gila. Saya gila. Siapa yang berani menyentuhnya? Coba saja. Ah, Boy, aku akan membantumu mengurus pelacur itu. Kamu urus pria jahat untukku. Baiklah. Kemudian wanita itu menyeret wanita jahat ke tempat tidur dan mulai merobek-robeknya. CEO juga langsung menjatuhkan pria jahat dengan satu pukulan. Pria busuk melihat bahwa dia bukan lawan bagi seorang presiden direksi. Maka dia mulai mengancam wanita dengan pernikahan lagi. Zhou Jianan, kamu benar-benar mengira aku adalah tempat pembuangan sampah. Dengan penampilanmu seperti ini, kamu masih ingin aku kembali? Pernikahan besok tentu saja akan berlangsung seperti biasa. Hanya saja pengantin pria kali ini bukanlah kamu. Kisi, kamu berani menukar aku, bahkan keluarga Qin pun tidak berani. Tuan Guo juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Kamu bicara tentang Hotel Huangtian. Besok pernikahanku kekurangan pengantin pria. Bagaimana kalau kita mendengarkan pernikahan? Apa? Wanita itu dengan cepat mengejar presiden direksi yang sudah pergi dan menghela nafas. Presiden direksi tidak pernah berniat menikahi dirinya. Dia kemudian mengatakan bahwa keduanya akan dikhianati. Ini juga merupakan takdir yang telah diatur selama beberapa generasi. Lagi pula, dia juga pandai di ruang makan dan dapur. Dia merasa bahwa pernikahan mereka berdua, presiden direksi tidak akan dirugikan. Apakah kamu yakin dia pandai di ruang makan dan dapur? Setidaknya selama bulan madu, aku tidak akan membiarkanmu ditipu. Hari ini tidak bisa berbicara lagi. Apa itu? Besok mungkin kamu akan membutuhkannya. Besok pasti harus pergi ke Hotel Crown itu. Pak Bo, apakah Anda benar-benar akan menikahi Qin Jie? Memiliki masalah. Qin Jie mengatakan dia baik dan sopan. Menurut Anda? Ah, Raja, Fajar, kamu gila. Saya ingin tahu seperti apa dia yang baik dan sopan. Dia berani memuji dirinya sendiri. Kamu juga percaya? CEO segera memerintahkan asisten untuk memesan cincin pernikahan. Ingin menjadi pria jahat tapi malah menikah lebih dulu. Dan di depan semua tamu, dia membatalkan pernikahan dengan wanita itu. Ayah tanpa mempertimbangkan segala hal. Sekali tamparan langsung mengenai wajah wanita itu. Ibu tiri dan saudara perempuan tiri juga membuat wanita itu meminta maaf kepada pria jahat. Melihat keluarga wanita itu menyerah, pria jahat itu semakin berani. Bahkan membuat wanita itu harus berlutut di depan umum untuk meminta maaf. Kenapa? Kakak, akui saja kesalahanmu. Jika hal ini tersebar, di mana kita akan meletakkan wajah keluarga Qin? Memikirkan keluarga Qin seperti ini. Atau kau menikah dengannya saja? Kata-kata bajingan. Kenapa kau gila? Kau lupa kalau kau gila. Bukankah aku baru keluar dari rumah sakit jiwa? Dan juga, hari ini keluarga Zhou tidak datang untuk membatalkan pernikahan. Aku, Qin Shi, juga tidak akan menikah dengan pria keluarga Zhou.
Apakah Putri Qin gila? Bahkan tidak menghiraukan tuan muda keluarga Zhou. Qin Si. Bagimu, hanya ada rambut hitam. Wanita itu berjalan ke panggung sambil menangis. Dia membatalkan pertunangannya dengan tuan muda keluarga Zhou. Dia diam-diam menatap pintu balai. Mungkin, seharusnya dia tidak memiliki harapan pada pria kemarin. Namun ketika dia bersiap untuk membatalkan resepsi pernikahan, pria kemarin tiba-tiba muncul pada saat itu. Beberapa tamu di ruangan sudah mengenali direktur. Ternyata dia adalah magnat bisnis yang baru kembali dari luar negeri. Perusahaan di bawah naungan telah meresap ke berbagai aspek kehidupan. Berikan padamu sebuah kartu as. Kamu belum bisa menggunakan flash disk untukku. Chen Jun. Dia adalah Mer Wu. Kemudian video si pembohong muncul di layar besar. Semua orang tahu kebenaran tentang situasi ini, dan mulai menuding si pembohong. Si pembohong yang tak akan menyesali perbuatannya bersumpah dalam hatinya. Dia pasti akan membalas. Wanita yang menghancurkan hidupnya sendiri. Kenangan. Terima kasih. Hari ini adalah pernikahan miskin. Sungguh memalukan. Hari ini adalah pernikahan tanpa pengantin pria. Aku harus bagaimana? Bos besar tiba-tiba melamar. Mendengar bahwa miskin cocok untuk menjadi istri, maka jadilah pengantin baruku. Apa itu satu rumah satu mobil? Lembut dan bijaksana. Bagaimana aku harus berpura-pura setelah ini? Mari kita lanjutkan pesta pernikahan hari ini. Qian, kamu berani menikahi pria liar ini. Tunggu sampai aku menghancurkanmu. Suami saya, Mer Guo. Pengantin wanita saya, Nona Qin. Namun wanita mengira bahwa CEO hanya membantu dia berakting. Bahkan cincin pernikahan pun sudah disiapkan. Perlengkapan, dan juga orang-orang figuran yang kamu pilih benar-benar bagus berakting. Di pernikahan ini, saya merasa sangat nyaman melihat pria dari keluarga Zhou kalah. Figuran, ya, hanya mereka membual bahwa kamu adalah CEO miliarder. Berakting dengan sangat baik. Apakah kamu pernah berpikir, mungkin dia berakting dengan tulus? Ternyata wanita tahu bahwa dia rendah. Bagaimana mungkin CEO miliarder sungguhan tertarik padanya? Dia bahkan mencari seseorang untuk membuat sertifikat pernikahan pada malam itu. Tak terduga, pria itu malah langsung membuang sertifikat pernikahan wanita. Kemudian dia menarik wanita itu ke kantor catatan sipil. Mereka juga saling bertukar kontak. Wanita itu bahkan mengirimkan perjanjian pernikahan kepada CEO. Perjanjian pernikahan ini, terutama tentang kita harus saling bekerja sama, berperan sebagai pasangan. Tanggal pernikahan adalah 1 tahun. Ya tentu saja, tubuhmu tidak terlalu baik jika melibatkan warisan atau semacamnya. Jangan khawatir, nanti saya pasti tidak akan memanfaatkanmu. Hei, kenapa? Kita baru saja menikah. Masih di depan kantor catatan sipil. Kamu mengutuk saya. Saya tidak mungkin janda, karena saya sama sekali tidak akan membiarkanmu janda. Pria ini malah memanfaatkan saya di pinggir jalan besar. Mulutnya masih manis. Bos, 1 tahun kemudian kita akan bercerai otomatis. 1 tahun. Miskin tidak bisa melihat jauh ke depan. Arti, kerjasama jangka panjang. Nona Qin yang lembut dan berbudi luhur. Semoga kerjasama lancar. Semoga kerjasama lancar. Nona Qin, bro, malam ini ada acara di KTV Yang. Saya baru saja kembali dari luar negeri. Tempat yang lama. Teman-teman, jangan sampai tidak datang. Saya akan segera ke sana. Mom. Kamu punya urusan. Selamat tinggal. Bye-bye. Katakanlah, apa rencanamu malam ini untuk saya ikut serta bagaimana ya? Malam ini pergi menari di ruang karaoke. Orang yang akan kita tangkap malam ini berada di ruang 2303. Namun, saat wanita sedang menari, dia kebetulan dilihat oleh teman suaminya. Maka dia langsung menelepon bos. Tidak disangka pria itu baru saja pergi. Pria cabul di dalam ruangan mulai berpikiran jahat. Wanita itu mendorong pria cabul itu. Dan dia mengambil botol bir dan memukul kepala pria itu.
Namun ketika dia hendak meninggalkan ruangan ini, botol yang dilemparkan pria cabul itu malah mengenai kaki wanita. Lihat apa? Tangkap dia kembali. Tangkap wanita itu. Ternyata wanita itu bertabrakan dengan suami yang menikah secara kilat. Dia selalu melihat istri yang baik dan sopan. Dia langsung mengerutkan kening. Dan dia mulai salah paham terhadap istrinya. Bukan, bos, apakah kamu kenal wanita yang menari ini? Jin Xie, kamu terluka. Jin Xie, di mana kamu Jin Xie? Masih ingin mengejarku? Si lelaki busuk mati saja di kehidupan berikutnya. Kenapa aku sangat tidak beruntung? Selalu bertemu dengan lelaki busuk. Kemana perempuan busuk itu pergi? Coba lihat apakah dia di gang. Lelaki mesum, lepaskan aku. Lelaki mesum, kalau tidak ingin mati, diam saja. Suara ini adalah Boyi, suamiku yang berambut pendek. Kak, pasangan mesra ini. Ayo pergi. Wang Yi pergi. Terima kasih. Berpakaian seperti ini pergi menari di KTV. Inikah yang kamu sebut lembut dan bijaksana? Aku pikir aku harus memikirkannya lagi. Saya bekerja sama dengan kalian. Dia ingin berselingkuh. Wanita segera mulai berpura-pura lemah. Dan dengan lembut menarik lengan suaminya. Suami yang paham segera menggendong istrinya. Namun sekarang dia mulai meragukan identitas istrinya. Perasaan CEO. Istrinya tidak semudah yang terlihat. Setelah pulang, CEO membantu istri merawat luka. Dan mulai mempertanyakan istrinya. Namun wanita itu pura-pura bodoh pada saat itu. Mengatakan atau tidak, lepaskan dia, bermain-mainlah. Pergi ke KTV dengan pria. Tuan tua, mengapa marah begitu besar? Apakah kau cemburu pada Han Qingyao? Chen Xi, jaga wajahmu. Jangan terlalu berangan. Pria ini benar-benar suka menggoda. Jangan memanggil sembarangan di bawah seorang pria. Satu-satunya, kau gila. Hanya menikah saja. Apakah aku benar-benar bertindak? Dokter. Bagaimana kakekku? Kamu bayar biaya obat dulu. Sangat mendesak. Kakekku akan segera masuk. Kamu transfer biaya medis kepadaku. Selama bertahun-tahun, dia menderita di rumah sakit. Bagi dia, pergi benar-benar adalah pembebasan. Aku sudah memberitahu rumah sakit. Jika kakek pergi, seseorang akan datang untuk mengatur. Qin Zhengde untuk merebut warisan kakek saya. Sekarang kamu bahkan tidak memiliki hati nurani manusia, bukan? Halo. Han Jinrao, kamu tidak bisa membayar biaya KTV terlebih dahulu untuk saya. Kamu di rumah sakit. Kakekmu kembali sakit. Baiklah, sekarang saya mentransfer ke kamu. Terima kasih. Saya mentransfer 100.000 untukmu. Biaya saat ini kamu 30.000. 70.000 lainnya saya bantu kamu sementara. King, jangan khawatir. Saya akan memikirkan solusinya lagi. Dokter, saya sudah mengumpulkan uang. Siapkan mentalmu untuk situasi ini, kakek. Saya seorang dokter. Saya mohon, tolong selamatkan dia. Kamu pasti harus menyelamatkannya, dokter. Kamu dengarkan aku. Kakek sendiri sudah menderita tumor ganas yang parah. Ditambah demensia lanjut usia. Dan tiba-tiba mengalami serangan jantung. Jadi, nyawanya dalam bahaya. Dokter pasti masih punya cara lain. Cari cara untuk menyelamatkannya. Saya mohon padamu. Dokter, tolong cari cara lagi. Aku ingat ada satu pakar yang lumayan bagus. Kamu bisa mencoba. Tapi dia, kamu bilang pakar yang mana? Saya akan menemukan cara. Namanya Zhou, hubungannya dengan Tuan Zhou juga baik. Aku tahu kamu adalah tunangan Tuan Zhou. Keluarga Zhou. Chu Jiangnan. Tanpa pilihan.
Wanita itu menemukan mantan pacarnya lagi. Tak disangka si pria jahat membuatnya minum 1 botol anggur merah. Si wanita jahat malah menuangkan anggur ke kepala wanita itu. Menyedihkan. Qianxi, kau juga mendapatkannya sekarang. Mengira menemukan tunangan yang pendek umurnya. Seolah-olah menemukan harta karun. Ayo, semua orang di sini lihat serigala Nyonya Qin. Ayo, mari kita mainkan sesuatu yang lebih menarik. Hei, Zhou, jangan main terlalu besar. Qianxi, lihatlah bagaimana sikap memohonmu. Kenapa tak berani minum? Kamu takut saya akan meracuni kamu. Kakekmu juga sudah sepuh. Kalau sudah pergi, ya pergi saja. Aku rasa Zhou tidak ingin membawa beban pembunuhan. Saya minum anggur ini. Video kebetulan dilihat oleh CEO. Maka dia langsung membawa orang ke KTV. Namun tidak tahu bahwa istrinya untuk menyelamatkan kakeknya telah meminum habis anggur merah di botol itu sekali lagi. Hati manusia, mereka sedang bertengkar. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Nyonya Qin pingsan, Qianxi. Baiklah. Diam, Bo. Menemukan bahwa kakek Nyonya Qin dalam kondisi kritis. Cari Zhou Jianan. Itu untuk. Minggu lalu Jianan menemukan spesialis untuk operasi kakek Qin. Zhou Jianan, saya ingin dia memiliki 2 kaki. Itu bos Bo. Oh ya, bagaimana kondisi kakek Qin? Sayangnya tidak terlalu baik. Chen Jun, pergilah lakukan sesuatu. Ya. Boy. Bagaimana saya bisa berada di sini? Apakah saya tidak berada di KTV? Susi, kamu juga punya naluri. Lihatlah sikap memohonmu. Kakek saya telah menemukan ahli. Jangan khawatir. Terima kasih. Qianxi, Mim. Apakah kau mengira aku sudah mati? Ataukah kau mengira aku tak berguna? Aku lebih memilih meminta bantuan Zhou Jianan daripada meneleponku. Bahkan tidak mau meneleponku untuk menanyakan kabar kakekku. Qianxi, kau benar-benar hebat. Aku juga. Kau tidak benar-benar marah kan? Lepaskan. Aduh, sakit perut. Sayang. Aku benar-benar sakit perut. Kau bilang kau menahan emosimu dan menyakitiku. Aduh, sepertinya semakin sakit. Aduh. Sangat sakit, aduh. Jelas, kau hanyalah seorang penipu. Dokter, bagaimana keadaan kakekku? Beruntung Bo menemukan ahli tepat waktu. Operasi kakek berjalan dengan sukses. Sekarang sedang diamati di ruang ICU.